Masa kecil dan latar belakang. Stephen I lahir sekitar tahun 975 di Esztergom, salah satu kota tertua di Hungaria, dalam keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh. Nama lahirnya adalah Faje, dan ia berasal dari dinasti RPD, dinasti penguasa yang telah lama memimpin suku Magyar. Ayahnya adalah Geza, seorang pangeran kuat yang mulai membuka negaranya terhadap pengaruh Kristen dari Barat, meskipun belum sepenuhnya meninggalkan paganisme. Ibunya adalah Sarol, putri dari kepala suku Transilvania, yang sudah memeluk agama Kristen Ortodoks. Fak dibesarkan dalam lingkungan campuran antara budaya pagan kuno dan nilai-nilai Kristen. Namun, sejak kecil, ia menunjukkan ketertarikan besar pada ajaran Kristen. Ia dibaptis dengan nama Stephen Isrven, kemungkinan besar untuk menghormati Santo Stefanus, martir Kristen pertama. Pernikahan dan peralihan kekuasaan. Untuk memperkuat hubungan dengan Kekaisaran Romawi Suci, Stephen menikahi Gisela dari Bayern, saudara perempuan dari Heinrich II, Kaisar Jerman. Pernikahan ini mempererat ikatan antara Hungaria dan dunia Kristen Barat. Setelah kematian ayahnya pada tahun 997, Stephen naik sebagai pangeran. Namun, ia harus menghadapi pemberontakan dari kerabatnya sendiri, Kopi, yang ingin mempertahankan tradisi warisan pagan dan menolak kristenisasi. Dalam pertempuran sengit, Stephen berhasil mengalahkan Kopi dengan bantuan para ksatria, Jerman, dan bangsawan Kristen. Ini menjadi titik balik penting bagi masa depan Hungaria. Penobatan sebagai Raja tahun 1000, pada malam Natal tahun 1000, atau awal tahun 1001 menurut beberapa sumber, Stephen dinobatkan sebagai Raja pertama Hungaria oleh utusan Paus Sylvester II. Ia menerima mahkota suci dari Paus, simbol pengakuan internasional atas kerajaannya sebagai negara Kristen yang sah. Penobatan ini menandai transisi Hungaria dari konfederasi suku ke negara kerajaan Kristen yang terorganisir dan berdaulat. Kebijakan dan reformasi semasa pemerintahan Raja Stephen memerintah dengan visi besar untuk menjadikan Hungaria bagian dari komunitas Kristen Eropa. Berikut adalah beberapa kebijakan dan reformasi penting yang ia laksanakan. 1. Kristenisasi bangsa. Mendirikan keuskupan-keuskupan di seluruh negeri, termasuk di Esztergom dan Kalocsa. Membangun gereja-gereja dan biara, serta mengundang misionaris dan biksu dari Jerman dan Italia. Mewajibkan rakyat menghadiri misa pada hari Minggu. Menghukum praktik pagan dan melarang pernikahan adat yang tidak sesuai ajaran Kristen. 2. Reformasi pemerintahan dan hukum. Membagi wilayah kerajaan menjadi komitat county, masing-masing dipimpin oleh pejabat kerajaan ESPL. Menyusun kode hukum tertulis yang mengatur masalah agama, hukum pidana, pernikahan, dan properti. Menetapkan pajak dan sistem administratif yang mendukung kelangsungan negara. 3. Pembangunan dan hubungan internasional. Membangun sistem jalan, benteng, dan pusat-pusat perdagangan. Menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Romawi Suci dan Kepausan. Kehidupan pribadi dan akhir hayat. Meskipun sebagai raja ia sangat kuat, kehidupan pribadinya penuh cobaan. Ia kehilangan satu-satunya putranya, Imre Emerick, yang sangat dicintai dan dipersiapkan sebagai penerus tahta. Kematian Imre dalam kecelakaan berburu sangat mengguncang hatinya dan membuatnya semakin mendalami kehidupan spiritual. Menjelang akhir hayatnya, Stephen menjadi lebih religius. Ia dikenal sebagai raja yang rendah hati, dermawan terhadap orang miskin, dan rajin berdoa. Ia wafat pada 15 Agustus 1038, pada hari raya Maria diangkat ke surga, yang kemudian menjadi hari peringatannya, kanonisasi dan warisan. Pada tahun 1083, Raja Stephen I dinyatakan sebagai santo oleh Paus Gregorius VII atas permintaan Raja Ladislaus I dari Hungaria. Ia dihormati sebagai santo pelindung Hungaria, dan hari rayanya dirayakan setiap 20 Agustus, yang juga menjadi hari nasional Hungaria. Warisannya sangat besar. Ia meletakkan fondasi spiritual dan politik negara Hungaria, memastikan bahwa Hungaria menjadi bagian penting dari Eropa Kristen Latin, bukan tunduk kepada Kekaisaran Bizantium. Ia dihormati oleh umat Katolik, Ortodoks, bahkan Protestan sebagai tokoh pemersatu bangsa.